Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa saat ini WHO telah memberikan sebuah peringatan ada salah satu varian atau mutasi baru yaitu varian B1261 atau yang lebih dikenal dengan varian MU yang ini juga harus diwaspadai oleh negara-negara seperti Indonesia karena sudah ada di 39 negara, tidak salah satunya mungkin sudah ada di Indonesia. Kita akan berbincang seperti apa masyarakat mewaspadai varian terbaru ini. Sudah bergabung bersama saya Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Dirjen P2P Kementerian Kesehatan dan juga juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Iman, selamat pagi. Baik, mungkin boleh dijelaskan dokter apa kemudian varian B1261 atau varian MU ini agar masyarakat bisa teredukasi dengan adanya mutasi yang terbaru ini. Iya, sebenarnya varian MU ini pertama kali itu dideteksi di negara Kolombia pada bulan Januari 2021 ya. Kemudian kita tahu sampai saat ini prevalensi daripada varian MU ini masih tinggi, terutama di negara-negara Amerika Selatan, yaitu selain di Kolombia dan di Ekuador. Kalau di Kolombia itu sampai dengan 39%, sementara di Ekuador itu prevalensinya 13%. Tetapi secara rata-rata di global di negara-negara lain yang sudah melaporkan adanya varian MU ini sebenarnya angka kejadiannya itu hanya 0,1%. Nah, sejak 30 Agustus WHO mengklasifikasikan varian baru ini atau varian MU ini menjadi varian of interest ya. Jadi varian yang artinya sudah menjadi salah satu yang diperhatikan ya, tetapi masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai dampaknya. Oke. Berbeda dengan Delta yang memiliki status varian of concern gitu ya, atau yang harus diwaspadai gitu. Apa kemudian tindak atau feedback kita terhadap varian ini? Apakah kemudian ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan seperti prokes atau hal-hal lain misalnya seperti vaksinasi? Perlukah kemudian ada booster lagi untuk kita menghadapi varian ini? Ya, jadi Mas Imam, kalau kita berbicara mengapa ini kemudian digolongkan oleh WHO sebagai varian of interest, ini tentunya mengingat bahwa varian new ini memiliki beberapa karakteristik yang sama ya dengan varian-varian of concern ya. Jadi seperti varian alpha, beta, dan delta. Jadi varian new ini memiliki bagian mutasi yang sama dengan varian alpha dan juga memiliki varian mutasi yang sama dengan varian delta. Nah, jadi melihat hal ini tentunya kalau kita melihat dampak daripada varian new ini, dia akan berpotensi untuk bisa lebih cepat menularkan ya, seperti pada gambaran alfa dan beta. Dan yang kedua, diperkirakan dia akan menurunkan efikasi dari vaksin karena dia dapat mengelabui sistem netralisasi dari antibodi ya. Dan ini sama seperti karakteristik dari varian beta. Nah, karena kondisi tersebut di ataslah kemudian WHO melihat ini menjadi potensi. Apalagi kalau kita lihat dari bulan Agustus itu ada 39 negara yang melaporkan adanya varian ini. Saat ini sudah ada 46 negara ya yang sudah melaporkan adanya varian ini. Jadi untuk tentunya meningkatkan kewaspadaan semua negara ya, terutama mengantisipasi penyebaran virus ini ke negara-negara lain. Nah, tentunya kembali lagi upaya yang harus kita lakukan, kita tahu bahwa penting segera memutuskan rantai penularan dari varian new ini untuk kemudian dia tidak lebih luas menyebar ke negara-negara, ataupun kalau misalnya dia masuk ke sebuah negara dia tidak menyebar luas di dalam negara tersebut ya. Ini yang menjadi penting untuk menahan perkembangannya di dalam masyarakat. Nah, jadi tentunya kita ketahui bahwa kita harus lihat dulu ya Mas Imam bahwa varian new ini kan tidak ada bedanya. Jadi gejalanya yang muncul pada orang yang tertular virus new ini tidak ada bedanya, sehingga tentunya kembali lagi upaya pencegahan dari masing-masing individu adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua tentunya yang kita lakukan adalah memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk negara. Artinya kita untuk warga negara asing yang mungkin masih bisa masuk sesuai dengan aturan yang berlaku, atau warga negara Indonesia yang
pernah berkunjung ke negara-negara yang terjangkit, terutama Amerika Selatan ya, dan juga yang memiliki riwayat 14 hari sebelumnya itu mengunjungi negara-negara tersebut, kita pastikan mereka harus dilakukan pemeriksaan genome sequencing-nya. Jadi untuk memastikan apakah mereka berpotensi untuk membawa virus Mu ini, dan harus dilakukan 2 kali pemeriksaan PCR. Oke, baik. Jadi ada kemudian antisipasi tertentu untuk mereka yang baru saja kembali dari berkunjung ke 39 negara tadi atau negara-negara yang sudah mengkonfirmasi bahwa sudah ada varian baru di sana. Sebagai informasi Dr. Nadia, untuk di Indonesia seperti apa? Apakah sudah ada temuan? Karena kita tahu ini kan mulai dilaporkan Januari 2020 gitu. Di Indonesia sendiri sampai dengan rentang sekarang September, apakah sudah ada laporan atau temuan untuk varian ini, Dr. Nadia? Ya, kalau kita lihat sampai saat ini belum ditemukan ya varian Mu ini di Indonesia ya, dari hasil pemeriksaan genome sequencing yang sudah hampir 5.600-an sequencing yang kita lakukan. Memang yang masih banyak mendominasi varian virus di sekitar kita adalah varian Delta ya, apalagi varian Delta tadi memiliki selain varian original B1617, tapi juga mereka memiliki varian subvarian yang kita sebut itu dari AY1 sampai dengan AY12. Nah ini yang tentunya harus menjadi juga tetap kewaspadaan kita. Dan tadi walaupun diduga ya, walaupun belum bisa terbukti lebih lanjut mengenai varian Mu yang dapat menurunkan efikasi dari vaksinasi ini, tapi WHO tetap masih menganjurkan untuk kita tetap melaksanakan vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang ada, karena vaksin yang ada ini masih cukup proteksi ya untuk memberikan perlindungan kita dari kemungkinan menjadi sakit ataupun menjadi sakit berat dan kematian. Oke, baik. Jadi intinya tetap untuk vaksinasi, pakai layanan yang sekarang, jangan kemudian khawatir dengan ada varian baru atau mutasi baru, takut vaksinnya misalnya tidak mempan atau efikasinya menurun gitu ya. Hanya divaksin saja, fokus kemudian ya, mau divaksin gitu ya dok ya. Jangan kemudian membanding-bandingkan satu vaksin dengan vaksin yang lain. Baik, Dokter Nadia, kita tahu ada kemudian kewaspadaan yang disampaikan oleh Pak Luhut sendiri terkait dengan tsunami COVID yang ketiga, termasuk salah satunya adalah varian ini yang nanti akan masuk ke Indonesia. Gitu. Apa kehati-hatian yang harus kemudian menjadi waspada bagi masyarakat kita, dok? Ya, silakan Dokter Nadia. Oke, baik. Seperti kita mengalami kendala. Ya, silakan dokter. Baik. Jadi ya, baik. Jadi mengenai bagaimana kewaspadaan kita menghadapi gelombang ketiga ini, tentunya kembali ya bahwa kita tahu bahwa percepatan vaksinasi itu adalah kunci, karena semakin banyak orang yang bisa mendapatkan vaksinasi, maka kita juga sekaligus mencegah munculnya varian baru, karena kita tahu semakin banyak orang yang sakit atau semakin tinggi angka kasus positif di dalam masyarakat, maka kemungkinan varian itu juga akan makin meningkat risikonya. Jadi kuncinya adalah segera kita divaksinasi sesuai dengan jadwalnya, tidak perlu memilih-milih jenis vaksin, karena prinsipnya semua vaksin itu memberikan perlindungan yang sama, dan WHO juga sudah mengatakan bahwa semua vaksin itu proteksinya sama. Kuncinya itu adalah bukan dari tiap-tiap individu memiliki proteksi yang sangat tinggi, tapi kunci daripada kita keluar dari pandemi ini adalah semua orang mendapatkan vaksin, karena dengan semua orang mendapatkan vaksin, kekebalan kelompok itu diharapkan bisa segera terjadi, dan tentunya pada akhirnya kita juga akan memutuskan ya rantai penularan termasuk varian-varian tadi, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berkembang di dalam sel tubuh manusia. Oke, ada menarik kemudian pemikiran ketika kita sudah divaksin terus terpapar dengan varian tersebut, bisa jadi mutasinya bisa lebih berbahaya. Bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu, Dokter Nadia? Ya, jadi ini yang sebenarnya menjadi kekhawatiran WHO ya. Jadi kita tahu bahwa varian Delta saja itu kecepatan reproduksinya itu sampai dengan 5-8 kali. Sementara kalau varian Alpha itu
sampai dengan 3 sampai 5 kali ya. Nah, ini yang kita sebenarnya khawatirkan karena si varian Mu tadi memiliki mutasi protein yang ada seperti di varian Alpha dan juga varian Delta. Nah, ini yang kita takutkan kalau kemudian laju penularan atau kecepatan penularannya ini lebih dari varian Delta yang kita sudah tahu varian ini saja sudah sangat cepat menular ya di masyarakat. Nah, ini yang tentunya menjadi kewaspadaan kita penting kita melakukan deteksi dini. Artinya dengan deteksi dini tadi, kalau kita adalah kasus kontak erat ataupun kita adalah suspek COVID yang punya gejala-gejala COVID, segera lakukan pemeriksaan atau lakukan tes ya. Walaupun mungkin kalau kita kontak erat tidak merasakan gejala ya, tetapi kalau memang kita adalah orang yang punya riwayat kontak dengan kasus COVID, segera dilakukan tes sehingga kalau kita tahu bahwa kita positif, tentunya kita bisa segera melakukan isolasi. Dan manfaat daripada kita mendeteksi dini sakitnya kita, maka yang pasti kita mencegah terjadinya keparahan ya, karena makin di penyakit ditemukan makin cepat kan kita tangani. Yang kedua yang sangat penting adalah kita memutuskan rantai penularan. Nah, dengan memutuskan rantai penularan tadi kan kita mencegah penyebaran varian-varian ataupun mutasi-mutasi yang baru dari COVID-19. Oke, baik. Kabar baiknya adalah masyarakat sekarang sudah sangat teredukasi dengan pentingnya vaksin, bahwa kemudian angka kematian bisa sangat ditekan dengan adanya vaksin ini. Kabar baiknya juga adalah kita sudah 100 juta dosis yang didistribusikan. Sejauh ini dengan capaian tersebut, apa kemudian target-target selanjutnya, Dr. Nadia dari pemerintah? Iya, seiring dengan ketersediaan vaksin ya tentunya kita akan melakukan vaksinasi, mengejar ya target yang kita sudah targetkan ya di bulan Agustus itu kan rencananya 2 juta dosis ya per hari penyuntikan. Nah, tapi kemudian karena situasi lonjakan kasus sehingga walaupun kita sempat mencapai angka 1,7 tapi kemudian turun kembali. Nah, ini diharapkan dengan ketersediaan vaksin dan juga situasi laju penularan yang jauh lebih rendah saat ini, tentunya kita berharap bahwa proses vaksinasi ini akan bisa kita kejar dengan mencapai target 2 juta sampai 2,3 juta dosis per hari di bulan September ini. Nah, tentunya kita akan mengakselerasi ya karena kasus sudah semakin turun ya sehingga tentunya resiko untuk penularan jauh lebih rendah dan kita akan bisa kembali berkonsentrasi untuk mengejar penyuntikan dosis per hari tadi. Oke, baik. Sejumlah layanan kemudian sudah banyak dibuka nih oleh pemerintah. Misalnya saja tadi ada layanan drive-thru yang juga diberikan oleh teman-teman dari Jasa Marga dan juga TNI begitu. Inovasi apa lagi, layanan seperti apa lagi yang memudahkan untuk masyarakat bisa cepat mengakses gitu ke lokasi penyuntikan vaksinasi ini. Selain tadi ada juga tempat perbelanjaan ya yang sudah banyak kita bahas sebelumnya. Iya, jadi tetap ya kita membuka bagaimana kerjasama baik itu dengan tetap TNI Polri, pihak swasta sebanyak mungkin, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan. Jadi kalau kita lihat sentra-sentra dan pos-pos vaksinasi yang kemudian dijalankan bersama ya antara pemerintah daerah setempat dengan pihak swasta itu sangat banyak, bahkan sudah juga dilakukan upaya-upaya untuk mencapai populasi-populasi tertentu ya seperti misalnya masyarakat dengan kondisi lingkungan yang kumuh, kemudian masyarakat ataupun yang dengan kondisi tentunya penyandang disabilitas ya, ini juga dilakukan upaya-upaya termasuk juga lansia ya, upaya-upaya untuk pelaksanaan vaksinasinya sifatnya mobile atau keliling, vaksinasi keliling yang disertai juga dengan vaksinasi door to door. Nah, ini kita lakukan pada tempat-tempat tertentu khususnya untuk menyasar kelompok-kelompok dan populasi-populasi yang khusus tadi. Oke, dan juga ada program door to door ya, yang kemarin juga langsung ditinjau oleh Presiden Joko Widodo, karena kita tahu tidak semua kemudian bisa datang ke lokasi, baik misalnya keterbatasan mobilitas ataupun takut untuk ada kerumunan di sana. Baik. Nah, ada juga kemudian pertanyaan seperti ini dok, karena tidak hanya mengejar vaksin pertama gitu ya, yang sudah divaksin sampai 2 kali pun masih menanyakan vaksin ketiga atau booster. Bagaimana distribusi ini? Apakah sudah
ada kemudian keran yang dibuka oleh pemerintah untuk vaksin booster seperti ini atau vaksin ketiga, atau ini masih terbatas untuk kalangan tertentu dan juga tenaga kesehatan kita, Dr. Nadia? Iya, kami tegaskan ya bahwa vaksinasi booster ataupun vaksinasi tambahan dosis ketiga ini memang kita berikan dalam kondisi darurat ya. Artinya memang kondisi darurat ini di mana pemberiannya ini hanya ditujukan kepada tenaga kesehatan ya. Karena kita tahu resiko yang tinggi daripada tenaga kesehatan dan juga kemarin di bulan Juli itu banyak sekali tenaga kesehatan yang kemudian terkonfirmasi positif ya. Jadi untuk memberikan proteksi yang lebih tinggi ya, dikarenakan resiko keterpaparannya itu berkali-kali dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya, maka dalam kondisi darurat tadi diberikan tambahan dosis ketiga. Nah, untuk masyarakat lainnya tentunya kita akan menjadi prioritas memberikan dosis 1 dan dosis kedua untuk menyelesaikan target sasaran vaksinasi kita yang minimal 70% dari penduduk Indonesia ini mendapatkan vaksinasi. Karena itulah sebenarnya kunci kita. Makin banyak orang yang memiliki kekebalan di dalam tubuhnya, dia akan mampu untuk melawan virus tersebut. Nah, bayangkan kalau makin banyak orang yang punya kemampuan tersebut, lama-lama kan virusnya tidak mendapatkan tempat ya untuk dia berkembang biak ataupun bereplikasi. Oke, baik. Terima kasih Dr. Nadia sudah berbagi informasi. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat juga. Tadi tidak perlu khawatir dengan varian yang baru, tapi tetap harus waspada dengan protokol kesehatan. Kemudian jangan pilih-pilih vaksinasi yang didapatkan, karena dengan vaksin kemudian kita bisa memutus rantai dan juga tadi bisa mengurangi angka kematian di Indonesia. Terima kasih Dr. Nadia, salam sehat, selamat beraktivitas kembali dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Imam. Baik, pemirsa, jadi kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Hal Indonesia.